Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi Sobat Pesona. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yufil Ezar, analis perkara peradilan dari Pengadilan Agama Purwodadi, akan berbincang-bincang edukasi dan sharing informasi melalui podcast Pengadilan Agama Purwodadi, yaitu Pesona, atau podcast edukasi dan sharing informasi peradilan agama. Sobat Pesona, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang edukasi dan sharing informasi dengan tema yang sangat menarik, khususnya di lingkungan peradilan agama, yaitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta cerai atau EAC. Narasumber kali ini yaitu Panitra di Pengadilan Agama Purwodadi yang sudah mengabdi, berkontribusi dan memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa di Pengadilan Agama Purwodadi sejak November 2024. Beliau yaitu Ibu DR Farah ME. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik sekali. Menyambut Sobat Pesona pada episode kali ini ya Bu. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir dan tentunya siap memberikan wawasan yang sangat luar biasa untuk kita semua pada podcast pada hari ini. Ibu, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi elektronik akta cerai atau kita singkat dengan EAC. Pertama Ibu, untuk memberikan wawasan kepada Sobat Pesona agar mereka tidak awam lagi terkait dengan EAC. Apa itu elektronik akta cerai dan kapan sekiranya EAC ini diberlakukan Ibu, serta apa sih dasar hukum dari diberlakukannya EAC? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Pesona dimanapun berada, dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang elektronik akta cerai, yaitu dokumen resmi akta cerai yang berbentuk digital yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi setelah putusan beroleh kekuatan hukum tetap atau setelah penetapan iqrar talak di mana suami menjatuhkan talaknya kepada istrinya di depan sidang pengadilan. Adapun berlakunya sejak akta cerai diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2025. Sedangkan dasar hukumnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penerbitan salinan putusan dan akta cerai di lingkungan peradilan agama secara elektronik. Dan surat keputusan Dirjen Badilak nomor 932/DCA/SK TI1.3.3/7/2025 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi salinan putusan dan akta cerai secara di lingkungan peradilan agama secara elektronik. Baik Ibu, baik sekali ya. Tadi rekan-rekan tentunya sudah mengetahui terkait dengan apa itu akta cerai, kemudian EAC ya, kemudian kapan diberlakukan serta dasar hukumnya. Kemudian Ibu, agar masyarakat dan Sobat Pesona itu tahu Bu, apa perbedaan akta cerai manual atau konvensional dengan elektronik akta cerai atau EAC itu? Perbedaannya dari segi diterbitkannya. Mulai diterbitkannya itu kalau akta cerai konvensional diproses, kemudian diketik, kemudian dicetak oleh pegawai pengadilan agama. Sedangkan EAC berupa dokumen digital, jadi para pihak bisa mencetaknya sendiri, begitu, dimanapun dan kapanpun. Tentunya setelah membayar PNBP. Perbedaan yang kedua tentang dokumennya. Dokumen tadi berupa dokumen fisik, sedangkan EAC berupa dokumen elektronik. Kemudian yang perbedaan yang ketiga dari bukti pembuktiannya, bukti keasliannya, di mana untuk akta cerai konvensional itu keasliannya dilihat dari, bisa dilihat di sini, dilihat dari tanda tangan basah, juga stempel basah, dan akta cerai ini, belangkonya ini disediakan oleh Badilak, oleh Mahkamah Agung. Sedangkan untuk elektronik akta cerai ini ada kodenya secara unik yang langsung
terintegrasi di dalam dari sistemnya EAC itu sendiri. Kemudian tanda tangannya juga tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Kemudian di sini ada kode barcode-nya, kode QR-nya, di mana keasliannya dari kode QR-nya ini nanti bisa di-scan dan akan muncul keaslian dari dokumen akta cerai itu sendiri, diterbitkan dari pengadilan mana, dari PTA mana, kemudian identitasnya itu sama enggak dengan fisik yang ada. Kalau memang itu sudah dicetak oleh para pihak. Jadi dari instansi lain itu tidak perlu datang ke sini ke pengadilan dan tidak perlu ada istilahnya legalisir. Keasliannya cukup dengan scan dari kode QR itu sendiri. Kemudian untuk pengambilannya itu kalau akta cerai konvensional para pihak itu harus datang ke pengadilan agama. Sedangkan kalau akta cerai itu para pihak tidak harus datang ke pengadilan agama, tidak perlu menyempatkan waktu, tidak perlu menggunakan biaya transportasi. Jadi cukup di rumah dimanapun berada, kapanpun para pihak itu bisa mendownloadnya sendiri, mencetaknya sendiri dengan menggunakan kertas A4 80 gram. Baik sekali ya. Tentunya hadirnya EAC ini memberikan modernisasi yang sangat luar biasa di lingkungan peradilan agama. Kemudian Ibu, agar masyarakat tahu juga, Sobat Pesona tahu dari tujuan diberlakukannya EAC oleh Mahkamah Agung ini apa sih Bu sebenarnya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat, di mana karena dengan akta cerai ini memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan, sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa para pihak bisa mendownload sendiri, bisa mencetak sendiri tanpa harus datang ke pengadilan. Itu diantaranya. Kemudian juga mempercepat proses, di mana kalau akta cerai secara konvensional itu perlu diproses dulu, diketik dulu, dimintakan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian kalau orang ngambil di sini juga harus perlu antri dan sebagainya. Kalau EAC ini mempercepat prosesnya setelah mendapatkan notifikasi, para pihak bisa mendownloadnya sendiri. Kemudian juga tujuannya untuk mengurangi beban administrasi. Karena dengan EAC ini dokumennya dengan cara digital dan tersimpan di dalam aplikasi itu sendiri. Sehingga dengan EAC itu tidak perlu ada ruangan khusus untuk pengarsipan. Jadi kalau akta cerai secara konvensional kan karena bentuknya kertas, kemudian membutuhkan waktu untuk mengarsipkan, butuhkan tenaga untuk mengarsipkan, butuhkan tempat untuk pengarsipan itu sendiri. Ya, jadi memang tujuannya dari Mahkamah Agung itu memang untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan kemudahan juga seperti itu. Kalau dari keaslian tadi juga terjamin karena dengan EAC itu data-data pribadi terjamin terinskripsi di dalam sistem itu sendiri dan orang hanya bisa melihat data-data itu keasliannya hanya melalui kode QR yang ada di dalam akta sendiri, itu. Itu tujuan diantaranya untuk EAC yang disediakan oleh pengadilan. Luar biasa sekali ya. Kemudian di samping dari tujuan itu pastinya ada satu manfaat. Kemudian apa sih manfaat diberlakukannya EAC ini di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentunya? Manfaat dari EAC seluruh pengadilan agama se-Indonesia, tidak hanya pengadilan agama Purwodadi ya. Di antaranya adalah untuk tadi aksesnya lebih cepat, lebih mudah. Ya karena begitu dapat notifikasi, para pihak pencari keadilan sudah bisa datang, sudah bisa mengambil, mendownload, mencetaknya sendiri. Iya, jadi prosesnya itu lebih cepat juga. Ya, prosesnya lebih cepat. Keamanan data pribadinya juga itu tadi sebagaimana yang ada hanya di barcode itu sendiri, kemudian juga terintegrasi, tersistem di dalam database di Mahkamah Agung gitu ya.
Kemudian manfaatnya juga efisiensi waktu dan biaya. Karena masyarakat pencari keadilan tidak harus membutuhkan waktu untuk datang, menyempatkan waktu untuk datang, apalagi para pihak yang rumahnya jauh, kemudian yang sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk datang ke pengantor. Nah, ini kemudahan manfaat daripada EAC itu sendiri sehingga lebih efisien, lebih mudah, karena sudah bisa di-download, sudah bisa dicetak oleh para pihak dimanapun, kapanpun. Dan suatu saat masih membutuhkan, misalkan untuk keperluan kerja ke luar negeri, untuk jual tanah, untuk hutang juga, misalkan karena sudah cerai kan tidak melibatkan pada suami nih. Nah itu dengan EAC ini para pihak sudah bisa mendownloadnya sendiri karena keasliannya juga sama dan tidak perlu minta tanda tangan legalisir ke pengadilan, dan itu sudah asli. Jadi untuk kantor-kantor, instansi-instansi yang lain, dengan adanya EAC ini cukup dengan barcode itu ya, scan barcode itu sudah asli gitu. Iya, jadi tidak perlu biaya dan sebagainya. Efisien, efektif, ekonomis. Betul sekali, luar biasa jargonnya Bu Pan ini. Kemudian Ibu, pertanyaan yang terakhir tapi ya tidak terakhir juga sih, terkait dengan keaslian data ya, walaupun sudah disinggung sebelumnya, dan kekuatan hukumnya Bu. Apakah yang dimiliki oleh elektronik akta cerai ini sama dengan AC akta cerai manual Bu? Mengingat dalam hal pengunduhannya nih, dia itu dilakukan sendiri oleh para pihak, bukan di pengadilan. Gitu. Kita jelasin lebih mendalam lagi agar masyarakat tidak ragu terhadap EAC ini. Untuk keaslian dan kekuatan hukumnya sama mempunyai kekuatan hukum, karena EAC ini ditandatangani secara elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Iya. Betul sekali. Tapi ini masih ada yang perlu saya jelaskan lagi. Boleh Ibu, silakan. Bahwa dengan adanya elektronik akta cerai ini merupakan apa istilahnya, melengkapi aplikasi EKOT. Karena dengan aplikasi EKOT, bagi pendaftar yang mengajukan perkaranya secara EKOT itu bisa mendownload sendiri, mencetak sendiri salinan putusan, salinan penetapan, permohonan yang diajukan secara elektronik. Nah, adapun seperti yang diajukan secara konvensional, secara manual itu tidak terfasilitasi di EKOT itu sendiri, sehingga Mahkamah Agung dalam hal ini Badilat memberikan fasilitas aplikasi EAC untuk perkara-perkara yang diajukan secara manual bisa mendownload salinan putusan, salinan penetapan yang diajukan secara manual. Selain itu juga melengkapi untuk penetapan ekor talak, karena di dalam ekor itu sendiri belum terfasilitasi, sehingga dengan EAC ini para pihak yang mendaftarkan secara manual maupun secara ekor itu penetapan ekor talaknya bisa didownload melalui EAC. Selain juga akta cerai sekaligus penetapannya, salinan penetapannya seperti itu. Kemudian lagi Yupi, ini akta cerai ini terintegrasi dengan aplikasi Simka. Iya, itu milik dari Kemenak, di mana KUA iya. Karena EAC ini karena tersistem di dalam aplikasi EAC Mahkamah Agung, sehingga kalau sudah digunakan untuk menikah lagi, itu di dalam aplikasi sudah tercatat sudah digunakan. Sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk menikah kedua kalinya. Gitu. Jadi lebih tertib administrasi pernikahan juga ya Bu ya. Seperti itu. Ada yang sampaikan lagi Bu sebelum kita memasuk kepada jeda? Sudah cukup ya. Kemudian rekan-rekan pesona dimanapun kalian berada, selanjutnya kita akan menjeda terkait dengan pertanyaan, tapi kita lanjutkan dengan menyaksikan bersama video tutorial terkait layanan EAC di Pengadilan Agama Purwodadi sebagai berikut.
ambil akad cerai, tapi di rumah aja. Emang bisa? Bisa dong, pakai aplikasi EAC aja. Kini pengambilan akad cerai dan salinan putusan dapat dilakukan secara online, mudah, cepat, dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 932 garis miring DJA garis miring SK TI 1.3.3 garis miring 7 garis miring 2025 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, Pengadilan Agama Purwodadi telah menerapkan aplikasi elektronik akta cerai. Permisi Mbak, iya, mau tanya terkait pengambilan akta cerai itu bisa dilakukan dari rumah ya Mbak? Iya, itu Mbak. Nah, apa saja sih Mbak langkah-langkahnya? Untuk mengetahui langkah-langkahnya, simak lebih lanjut dari video kami. Elektronik akta cerai. Langkah yang pertama, daftarkan akun Anda melalui link di bawah ini. Klik tombol pendaftaran akun, kemudian isi kolom pada form register akun. Setelah berhasil mengisi form register akun, Anda akan menerima email verifikasi akun dari. Kemudian, klik link tautan aktivasi akun Anda. Langkah yang kedua, login dengan akun yang sudah terdaftar. Langkah ketiga, klik tombol periksa produk, lalu lakukan pembayaran sejumlah 10.000 melalui virtual akun atau transfer. Apabila terdapat gambar seperti di samping, maka produk belum tersedia untuk diambil. Apabila masih terdapat tulisan tercatat nafkah terhutang, klik info detail, maka tergugat harus membayar nafkah terhutang terlebih dahulu. Langkah yang keempat, lakukan pengambilan produk pada link yang tertera pada menu pengambilan produk. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Ya Mbak, kemarin saat daftar akun untuk pengambilan akte cerainya tidak bisa gagal terus. Gimana ya Mbak? Baik Mbak, boleh disebutkan nomor perkaranya berapa? Oh iya. Ya Mbak, bentar ya Mbak. Baik Mbak, untuk pembayarannya bisa menggunakan Gmail virtual akun atau transfer. Nah, untuk nomor pembayarannya sendiri bisa dilihat di sini ya Mbak. Iya Mbak. Oh, baik Mbak. Setelah pembayaran, Mbak bisa mengambil akte cerai dengan mengunduh pada link yang tertera pada bagian pengambilan produk. Oke, baik Mbak. Terima kasih atas bantuannya. Baik Mbak, sama-sama. Senang membantu. Baik Ibu, terima kasih luar biasa informasi yang diberikan oleh Ibu DRA Farah ME selaku Panitra di Pengadilan Agama Purwodadi. Sangat bermanfaat untuk kita semua tentang sosialisasi elektronik akta cerai di Pengadilan Agama Purwodadi dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentunya. Secara keseluruhan, bahwa EAC ini hadir sebagai bagian dan inisiatif dalam memodernisasi administrasi peradilan di Indonesia, khususnya peradilan agama, untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, aman, ekonomis, transparan melalui digitalisasi. Baik, untuk podcast kali ini kita cukupkan dulu. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu dan kesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan sobat pesona di sana. Semoga Pengadilan Agama Purwodadi dapat meningkatkan pelayanan yang prima untuk masyarakat pencari keadilan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, sobat pesona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.